Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan-kenikmatan yang semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tak satupun nikmat yang ada pada kalian kecuali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di awal ceramah ini kami mengajak kepada jamaah semuanya untuk kita betul-betul mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kesyukuran kita kepada Allah membuat kita semakin taat, membuat kita semakin mantap dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terkirimkan, tercurahkan, terhaturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kami haturkan jazakumullahu khairan wa syukran jazilan kepada segenap pengurus DKM Masjid Miftahul Jannah, di mana memberikan izin kepada kami, memberikan ruang dan waktu kepada kami untuk bisa berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Semoga pertemuan kita di malam hari ini dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemanfaatan, dan semua dari kita bisa mengambil dan pulang membawa ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tema kajian kita pada kesempatan maghrib ini insyaallah ta'ala judulnya pentingnya berteman dengan orang-orang soleh. Judulnya pentingnya berteman dengan orang-orang soleh. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentu sebagai makhluk sosial kita tidak akan lepas dari yang namanya pertemanan. Kita ini makhluk yang butuh satu sama lain. Maka sudah barang tentu pasti ada yang namanya pertemanan, persahabatan, persaudaraan. Dan itu adalah sesuatu yang tak mungkin kita bisa pungkiri.
apalagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah mereka-mereka yang bersaudara. Mereka dipersaudarakan karena iman. Dan semakin kuat persaudaraan itu manakala tumbuh di dalamnya akidah, akhlak, dan berbagai sifat-sifat terpuji yang lainnya. Inilah buah pertemanan itu. Pertemanan yang diinginkan adalah pertemanan yang dibangun di atas taqwallah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemanan, persahabatan yang dibangun karena cinta kepada Allah. Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, segala yang namanya hubungan, ikatan, persahabatan, kalau tidak dibangun di atas nilai-nilai takwa, maka kelak di hari kiamat akan berubah menjadi permusuhan. Persahabatan yang langgeng, ikatan yang kuat, manakala dibangun dengan dasar taqwallah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling cinta mencintai pada hari itu, yakni pada hari kiamat, sebahagian mereka akan menjadi musuh sebahagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali mereka yang menjalin hubungannya, yang menjalin persahabatannya dengan dasar dan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikatan, hubungan, pertemanan, persahabatan yang akan langgeng. Sekalipun dia dipisahkan di dunia, kelak nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan dia. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka persahabatan, pertemanan itu tak bernilai di sisi Allah kalau tidak ada dasar-dasar takwa kepada Allah. Maka carilah teman, carilah sahabat yang mendukung kita untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Persahabatan adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Kapan itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kepada kita sahabat-sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang beriman, sahabat-sahabat yang membantu kita untuk semakin bertakwa kepada Allah. Inilah yang dipuji oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, ma u'tiyal abdu ba'dal islami ni'matan khairan min akhin salih fa idza wajada ahadukum muddan min akhihi falyatamassak bih. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, tidaklah seorang hamba diberikan suatu pemberian yang lebih baik setelah keislaman dia melebihi nikmat pemberian seorang teman yang soleh, saudara yang soleh. Maka apabila salah seorang dari kalian mendapati hal-hal yang demikian, yakni kawan yang soleh, teman yang soleh, maka pegang erat tangannya, terus bersahabat dengannya. Karena
ketika kau bersahabat dengan dia akan membawakan keberuntungan bagi kamu di dunia dan nanti di akhirat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, betapa pentingnya bagi kita untuk mencari teman-teman, kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang soleh. Tentu Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian punya sahabat ya kan, punya teman ya kan, dan itu adalah hal yang wajar. Kita suka kalau ada teman, kita suka kalau ada sahabat. Tapi jamaah sekalian, selektiflah dalam memilih teman, selektiflah dalam memilih sahabat. Kenapa? Sebab sahabat bisa membantu kita untuk mentaati Allah, atau sebaliknya bisa menyebabkan kita terjerumus ke dalam kedurhakaan kepada Allah. Makanya ada ungkapan seorang penyair atau seorang ahli hikmah di mana mereka mengatakan as-sahibu sahibun. Teman itu akan menyeret kamu, kawan itu akan menarik kamu, sahabat itu bisa menyeret kamu. Maka tergantung sahabat kamu. Kalau sahabatmu adalah sahabat yang baik, maka dia akan seret kau dalam kebaikan. Kalau sahabatmu sahabat yang buruk, maka boleh jadi dia akan menyeret kamu dalam keburukan juga. Almar'u ala dini khalilih, kata Nabi. Falyandur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu, kata Rasulullah, sesuai dengan agama teman dekatnya. Maka tolong perhatikan, kata Nabi, siapa yang menjadi teman dekat kalian. Ini jamaah sekalian, menunjukkan apa? Selektif dalam memilih teman. Hati-hati. Istiqomahnya kita di dalam agama ini tergantung siapa yang menjadi teman kita. Hati-hati di dalam memilih kawan. Makanya ada ungkapan, manusia itu laksana sekawanan burung. Maka dia memiliki naluri untuk berkumpul dengan sejenisnya. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi orang yang soleh, maka hendaknya berusaha berkawan dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini perintah di dalam agama. Lihat di dalam surat At-Taubah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaknya kamu bersama-sama, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang jujur. Ini jamaah sekalian, perintah Allah untuk kita bersahabat bersama dengan orang-orang yang jujur. Pemahaman kebalikannya apa? Larangan. Tidak boleh kau berteman dengan pembohong, dengan orang yang suka bohong, dengan orang yang suka berdusta. Tidak boleh. Kenapa? Ya boleh jadi kau sekarang orang yang jujur, tapi kalau temanmu pembohong, bisa jadi kau akan terseret ikut juga berbohong. Ini bahayanya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati di dalam memilih kawan. Hati-hati dalam berteman. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan diri kepada kita untuk mensabarkan diri kita bersama dengan kawan-kawan yang soleh. Dalam surat Al-Kahfi ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsak ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayat ini. Wasbir nafsak, sabarkan dirimu, bersabarlah kamu ma'alladina yada'una rabbahum, bersama dengan orang-orang yang mereka berdoa kepada Tuhan mereka, yang mereka bermunajat kepada Tuhan mereka, bil ghadati wal ashi,
Kapan? Di waktu pagi dan di petang hari. Sabarkan dirimu untuk bersama dengan mereka itu. Kemudian Allah ingatkan, mereka ini orang-orang yuriduna wajhah, tidak ada yang diharapkan kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du ainaka anhum, dan janganlah kau palingkan kedua matamu dari mereka. Kenapa? Turidu zinatal hayatid dunya, karena kamu menginginkan bahagian dari perhiasan kehidupan dunia. Jangan seperti itu. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan kamu ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Jangan kau temani orang yang seperti itu. Wattaba'a hawah, lalu dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, yang pada akhirnya urusannya menjadi terpecah belah, menjadi melampaui batas. Lihat jamaah sekalian, bagaimana pentingnya pertemanan itu, sampai Allah Subhanahu wa taala ingatkan seperti ini. Maka jangan sampai kita ini memilih teman hanya karena melihat status sosialnya. Oh, ini orang kaya ini, saya akan dekati dia. Oh, kamu orang miskin, saya tidak mau dekat-dekat sama kamu, nanti ketularan miskin katanya. Kalau sama orang kaya, saya ketularan kaya. Ini orang pandangannya cuman kepada dunia. Akhirnya seperti itu. Yang saya mau temani, oh, yang ada pangkat dan jabatannya, yang punya kelas. Kalau yang tak ada pangkat, tak ada jabatannya, tak punya titel, saya tak mau temani orang yang seperti itu. Ini ukurannya materi, status sosial. Padahal itu bukan yang menjadi ukuran dalam pertemanan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ukuran yang harusnya kita jadikan patokan sebelum kita berteman, lihat apakah dia orang bertakwa ataukah tidak. Lihat apakah dia orang beriman ataukah tidak. Lihat apakah dia membantu kamu untuk mentaati Allah ataukah tidak. Itu yang menjadi ukurannya para jamaah. Makanya Allah berfirman, sabarkan dirimu untuk bersama mereka. Artinya apa? Walaupun teman-temanmu itu miskin, walaupun kawanmu itu kere, walaupun sahabatmu itu miskin, sabarkan dirimu bersama mereka. Kalau dia orang saleh, maka dekati dia, temani dia, hendaknya kau bersama dia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas dengan berteman dengan orang-orang yang soleh akan membawa kita kepada kesolehan sama seperti dia soleh. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Rasulullah Pak memberikan ibarat perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisis salih was-su' kahamilil misk wa nafikhul kir." Perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk, perumpamaan sahabat yang baik dengan sahabat yang buruk, itu bagaikan pembawa minyak wangi atau peniup api. Lihat ibaratnya Nabi ini. Teman duduk yang baik bagaikan pembawa minyak wangi. Teman duduk yang buruk bagaikan peniup api. Bagaimana itu? Kata Nabi SAW, adapun teman duduk yang baik yang diperumpamakan seperti pembawa minyak wangi, imma ayyuhdiyak, bisa jadi kau akan dapat hadiah, akan diberikan minyak wanginya kepadamu. Boleh jadi, karena dia penjual minyak wangi. Wa imma, atau kalau tidak, anta beta'amin, kau bisa beli dari dia minyak wanginya. Wa imma antajida minhu rihan thayyibah, atau paling tidak kau akan mendapatkan bau wangi di sekitar dia, karena dia pembawa minyak wangi. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wa nafikhul kir, sementara teman duduk yang buruk, sahabat yang buruk, itu bagaikan peniup api, Pak.
Maka kata Nabi, imma ayyuhriqa thiyabak, bisa jadi pakaianmu kena api. Nah, yang kau tadi pakai bagus, baju pakaianmu bagus, pakaianmu rapi, tapi kena api akhirnya bolong-bolong. Imma ayyuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabithah, atau paling tidak kau akan mendapatkan bau yang buruk ketika berada di sekitarnya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perumpamaan Nabi. Iya. Ini perumpamaan yang luar biasa, di mana teman sangat amat mempengaruhi kepribadian seseorang. Maka jangan sampai seseorang salah di dalam memilih teman. Bukan artinya jamaah sekalian kita tidak boleh mengenal satu sama lain. Kalau sekedar kita kenal, oh ini si fulan, oh ini si alan, boleh. Tapi kalau mau menjadikannya sebagai kawan sejati, teman untuk terus bersama-sama, disinilah kita perlu selektif di dalamnya. Kalau sekedar kenal, ya tentunya ya mungkin ada orang yang kita kenal orang yang buruk, boleh jadi. Tetapi kalau kita jadikan dia sebagai sahabat karib, kawan dekat, pilih-pilih memang. Jangan sampai salah di dalam memilih teman. Salah seorang penyair berkata, anil mar'i fala tas'al, fas'al an qarinihi fakullu qarinin bil muqaranati yaqtadi. Tentang seseorang jangan kau tanya siapa dia, tapi tanyalah siapa kawannya, karena orang itu akan sama dengan siapa yang menjadi kawannya. Kalau kawannya itu pencuri, biasanya yang dekat-dekat sama dia juga ikut-ikutan mencuri juga biasanya itu. Kalau kawannya suka berbohong, pembohong, maka yang dekat-dekat sama dia biasanya ikut-ikutan juga seperti itu. Ini bahayanya teman. Ketika kita salah di dalam memilih teman, orang bisa dicurigai karena temannya teman yang buruk. Iya. Makanya ahli hikmah berkata, yudhannu fil mar'i ma yudhannu biqarinihi. Seseorang itu bisa dicurigai gara-gara kawannya dicurigai. Mungkin dicurigai membunuh, mungkin dicurigai hal-hal yang buruk. Karena kawannya seperti itu, dia pun ikut kena imbasnya juga. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau kawannya adalah orang yang beriman, kawannya adalah orang soleh, orang baik-baik, selalu berada di masjid, selalu menasihati dalam kebaikan, sekedar melihatnya saja hati merasa tenang. Sekedar lihat saja kawan kita itu langsung kayaknya bertambah itu iman. Sekedar melihat itu. Apalagi kalau sampai bercakap-cakap dengannya, apalagi kalau sampai berkumpul dengannya bersama-sama, oh akan terasa bertambah itu keimanan. Kenapa? Karena kawan yang baik, dia akan memberikan nasihat kepada kamu, dia akan mengingatkan kamu ketika kamu lalai, dia akan menegur kamu kalau kamu jatuh dalam kesalahan. Sementara teman yang tak baik, maka dia tidak peduli dengan kamu. Bahkan dia berangan-angan supaya dia bisa buruk juga seperti dianya buruk. Ini kalau kawan yang buruk, Pak. Iya. Makanya salah seorang ulama yang berkata, yang bernama Fudail ibnu Iyad rahimahullahu taala, beliau berkata, nadrul mu'min ilal mu'min yajlul qalb. Pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain akan mengkilapkan hati, akan membeningkan hati. Lihat, sekedar memandang itu. Lihat betapa jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, betapa pentingnya kita berteman, berkawan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Jangan sampai kita salah di dalam memilih teman. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali pernah berkata begini, bersahabat dan bergaul dengan orang-orang pelit, bersahabat dan bergaul dengan orang-orang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya. Karena teman kita itu pelit, kita pun ikut pelit juga. Ini jamaah sekalian. Sedangkan bersahabat dengan orang yang zuhud akan membuat kita juga ikut zuhud sebagaimana dia zuhud. Zuhud dalam masalah dunia.
Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dalam memilih kawan. Iya. Kita bisa disentuh oleh api neraka gara-gara kawan kita yang tidak baik. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar." Maka janganlah, kata Allah, kamu dekat, kamu cenderung, kamu condong kepada orang-orang yang zalim. Jangan bersahabat kepada dia. Kenapa? Fatamassakumun nar. Kamu bisa disentuh oleh api neraka gara-gara itu. Gara-gara itu. Iya. Jadi dalam masalah persahabatan, pertemanan, ternyata agama kita mengatur jangan salah bergaul. Betapa banyak, Pak, orang gara-gara salah pergaulan jadi rusak dia. Iya kan? Wakil membuktikan. Ketika kita salah dalam bergaul, pergaulan bebas, apa yang terjadi? Kerusakan. Ini gara-gara salah dalam bergaul. Makanya Rasulullah memberikan tuntunan, la tusahib illa mu'minan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, la tusahib illa mu'minan. Jangan kau bersahabat kecuali kepada orang yang beriman saja. Ingat, ketika kita mau menjadikan dia sebagai sahabat karib, sebagai teman dekat. Kalau sekedar kenal, mungkin ada teman kita, kawan biasa, orang kafir mungkin tak beriman, kawan biasa, itu tak ada masalah. Tapi kalau menjadikan teman dekat, maka jangan jadikan kecuali orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman. Ini sabda Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan. Jangan kau jadikan sahabat karib kecuali orang yang beriman saja. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa manfaat kita bergaul dengan sahabat-sahabat yang soleh? Apa untungnya? Apa manfaatnya? Oh, manfaatnya sangat banyak. Di antaranya jamaah sekalian, sahabat yang saleh akan selalu menasihati kita dalam kebaikan dan mengingatkan kita ya dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi sahabat sejati itu bukan sahabat yang selalu membenarkan kita. Jangan kita pikir, oh ini sahabat yang selalu mendukung saya, inilah sahabat sejati saya. Belum tentu. Sahabat sejati kalau dia menasehati kamu kalau kamu jatuh dalam kesalahan. Kalau ada sahabat kita jatuh dalam kesalahan, dia juga tetap dukung kesalahan kita, itu sahabat yang tidak baik. Kenapa? Harusnya jadi sahabat itu pandai menasehati, pandai mengingatkan. Ya, ulama berkata, sadiquka man sadaqaka, la man saddaqaka. Ini ucapan ulama. Sadiquka, kawanmu sejati, kawanmu yang terbaik, man sadaqaka, adalah kawanmu yang dia jujur kepadamu. La man saddaqaka, bukan kawan yang selalu membenarkan kamu. Apapun yang kau perbuat dia benarkan. Walaupun kau salah, dia tetap benarkan. Ini bukan kawan yang baik, kata ulama. Kawan yang baik, kawan yang selalu jujur kepada kamu. Kamu benar, dia benarkan. Kamu salah, dia salahkan. Dia ingatkan kamu, ini salah wahai kawan, tidak bagus kau berbuat seperti ini. Itulah teman sejati. Bukan teman yang selalu membenarkan kita. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian teman sejati, sahabat yang saleh akan selalu mendoakan kita dalam kebaikan. Inilah manfaat berteman dengan orang soleh. Dia akan selalu mendoakan kita dalam kebaikan. Dia akan doakan kita, minimal kita akan didoakannya barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Ketika kamu berbuat baik kepada dia, dia mendoakan jazakallahu khaira, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan. Ketika kau berbuat baik sama dia, dia mungkin mengatakan ahsanallahu ilaik, semoga Allah berbuat baik kepada dirimu sebagaimana kau berbuat baik kepada saya. Ini doa-doa yang kita dapatkan dari teman yang soleh. Apalagi kalau temanmu itu mendoakan kamu dalam doa permohonannya dalam keadaan kau tidak tahu. Oh, ini teman yang betul-betul sejati ini. Dia mendoakan kita dalam kebaikan.
Rasulullah pernah bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Kata Rasulullah, doanya seorang muslim untuk kawannya dalam keadaan kawannya itu tidak tahu, doanya itu mustajabah. Doanya itu mustajabah, kata Nabi. Inda ra'sihi malakun muwakkalun, padanya ada malaikat, kullama da'a li akhihi bi khair, setiap kali dia mendoakan saudaranya, kawannya itu dengan kebaikan, qalal malakul muwakkal bihi amin walaka bimithal, maka malaikat itu berkata, amin ya Allah, kabulkan, dan bagimu juga yang seperti itu. Lihat betapa beruntungnya bersahabat dengan orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, sahabat yang soleh akan membuat kita istiqomah di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan membuat kita istiqomah, Pak. Iya, karena kan kita ini tidak bisa jamin diri kita, Pak. Apakah kita bisa istiqomah sampai akhir hayat? Kita bisa terus datang ke masjid, kita bisa terus sholat sampai akhir hayat kita? Tidak ada yang bisa menjamin. Makanya pilihlah kawan-kawan yang soleh, sehingga kawanmu yang soleh ketika kamu futur misalnya, yang namanya beribadah itu kan ada masa-masa futurnya, Pak. Malas. Ada masa-masa kadang seperti itu menghinggapi seseorang. Nah, kalau kau malas, ada temanmu yang soleh, dia akan ingatkan kamu, sehingga membuat kita tetap istiqomah. Membuat kita tetap istiqomah. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya sahabat dulu, mereka dijamin keimanan mereka. Kenapa? Karena mereka, di tengah-tengah mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bersama dengan orang-orang yang beriman. Makanya diingatkan di dalam Quran, wa kaifa takfuruna, bagaimana bisa wahai sahabat kalian menjadi kafir? Tidak mungkin kalian jadi kafir. Wa antum tutsla alaikum ayatillah, ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian. Wa fikum rasuluh, dan di tengah kalian ada rasulnya Allah. Kalian tidak mungkin tersesat, bahkan sampai kafir kepada Allah. Tidak. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, maka ingat, persahabatan sangat banyak sekali manfaatnya. Andaikan kita benar di dalam memilih siapa yang menjadi sahabat kita. Di dalam agama, Pak, kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersahabat. Banyak-banyak bersahabat dengan orang soleh. Nah, makanya dulu ulama itu, Pak, mereka berusaha mencari teman-teman yang baik. Ada orang-orang soleh dia dekati. Supaya apa? Orang soleh itu kadang bisa memberi syafaat nanti pada hari kiamat untuk kita. Subhanallah, disebutkan dalam sebuah hadis. Disebutkan di dalam sebuah hadis, bahkan hal ini pernah diungkapkan oleh para ulama. Ya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah berkata, istakthiru minal asdiqail mu'minin, perbanyaklah bersahabat dengan sahabat-sahabat yang beriman. Kenapa? Fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah, karena sahabat-sahabat yang soleh, kalau dia masuk surga, maka dia bisa memberikan syafaat kepada siapa yang menjadi sahabatnya. Makanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwasanya Nabi pernah bersumpah, demi Allah, kalian akan sungguh-sungguh bermohon kepada Allah untuk sahabat-sahabat kalian. Ketika ada sahabat kalian yang masuk neraka, maka kalian bermohon kepada Allah, kalian masuk surga, tetapi sahabat kalian itu masuk neraka. Kalian pun bermohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan sahabatku ini. Sungguh saya kenal sama dia, dulu dia adalah teman saya. Maka Allah pun perkenankan syafaatnya. Allah berfirman kepada dia, akhriju man araftum, keluarkan dari neraka, keluarkan dari neraka siapapun orang yang kau kenal. Lihat jamaah sekalian, semakin banyak orang yang dia kenal, semakin banyak yang kita kenal dari orang-orang soleh, maka akan semakin banyak peluang-peluang syafaat yang akan kita dapatkan. Inilah manfaat berteman dengan orang-orang soleh. Makanya jamaah sekalian, perhatikan teman-teman kamu. Orang tua, perhatikan siapa yang menjadi teman-teman anak-anakmu. Perhatikan, jangan sampai mereka salah dalam bergaul.
Karena orang itu, orang tua, ibu dan bapak akan dimintai pertanggungjawaban ketika dia salah dalam memilihkan teman bagi anaknya, ketika dia membiarkan anaknya bergaul dengan siapa saja tanpa peduli batasan-batasan. Dia tidak peduli. Ini jamaah sekalian, orang tua harus pandai melihat siapa yang menjadi teman anak-anaknya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan orang tua tidak pandai dalam hal tersebut, maka Allah akan menuntut dia nanti pada hari kiamat. Kenapa jamaah sekalian? Anak-anak kita itu tanggung jawab kita, tanggung jawab ibu dan bapaknya. Allah berfirman di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-dirimu, wa ahlikum, jaga keluarga kamu, anak dan istrimu jaga. Dari apa disuruh jaga? Nara, dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun gilazun shidad, padanya ada malaikat-malaikat yang kasar lagi bengis. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka selalu saja melakukan apa yang telah dititahkan kepada mereka. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum kami menutup majelis kami ingin jelaskan kepada jamaah sekalian siapa dan bagaimana kriteria-kriteria sahabat yang soleh, orang-orang yang pantas untuk kita jadikan sebagai teman, supaya kita pandai, oh ini orangnya, ini orang yang kita pantas untuk bersahabat dengannya. Ada beberapa kriteria, ada beberapa ciri orang yang hendaknya kita jadikan sebagai sahabat dekat, kawan karib, teman dekat. Yang pertama, orang yang kita jadikan sebagai teman dekat hendaknya punya akidah yang lurus, jauh dari kekufuran dan kesyirikan. Ini jamaah sekalian, ini yang pertama. Lihat akidahnya bagaimana. Karena akidah itu pondasi di dalam agama. Kalau dia punya akidah yang bengkok, akidah yang tidak lurus, maka kita khawatirkan kita pun nanti juga punya akidah seperti akidah yang dia, seperti akidah dia yang tidak baik. Ini kriteria yang pertama. Yang kedua, kawan tersebut berada di atas jalan sunnah dan jauh dari penyimpangan-penyimpangan di dalam agama. Jadikan teman dekat yang seperti ini, orang yang dia dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia paham agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kriteria yang kedua. Yang ketiga, dia taat beribadah kepada Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Lihat teman-temanmu, taat tak dia beribadah kepada Allah, sering dia ke masjid, rajin tak dia sholat, jauh tak dia dari maksiat kepada Allah. Kalau kawanmu itu tidak pernah sholat, ya, jauh dari masjid, bahkan seringnya bermaksiat kepada Allah, maka tugas kita nasihatin dia. Tugas kita nasihatin dia. Jangan jadikan dia sebagai teman karib. Bahaya, Pak. Tugas kita nasihati dia, ingatkan dia, tegur dia atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Inilah kriteria untuk menjadikan teman sebagai teman yang dekat. Kemudian yang keempat, dia berakhlak terpuji dan bertutur kata yang sopan, jauh dari akhlak yang buruk, jauh dari akhlak yang tercela. Lihat akhlaknya juga. Bagaimana orang itu akhlaknya? Kalau dikenal akhlaknya baik, tutur katanya sopan, baik anaknya, ya, bahkan dikenal sebagai orang yang baik di lingkungan masyarakatnya, dekati orang yang seperti itu. Bertemanlah dengan orang yang seperti itu. Yang kelima, carilah teman orang-orang yang suka menasihati kamu, yang suka mengingatkan kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini teman saya, Masya Allah, kalau saya salah, kalau saya jatuh dalam kesalahan, dia nasihati saya, dia ingatkan saya. Bukan pada kawan-kawan yang kalau kau jatuh dalam kesalahan, dia acuh tak acuh dengan kamu, dia tak peduli. Nah, itu bukan kawan yang baik yang kita jadikan sebagai teman, sahabat dekat. Tapi kawan yang terbaik adalah kawan yang selalu mengingatkan kamu, selalu menasihati kamu dalam kebaikan. Kemudian yang keenam, sahabat yang baik adalah sahabat yang mengajarkan kita untuk zuhud terhadap perkara dunia,
bukan berambisi untuk mendapatkan dunia, tamak terhadap dunia, bukan seperti itu. Ini sahabat yang kita jadikan sebagai sahabat dekat. Kemudian yang ketujuh, ya, orang yang kita jadikan sebagai sahabat, dia adalah orang yang banyak ilmu agama yang dia pahami, bukan orang yang bodoh, bukan orang yang tak mengerti agama Allah Subhanahu wa taala, atau dia tak peduli dengan ilmu agama. Ini jamaah kriteria yang ketujuh. Yang kedelapan, ya, orang yang kita jadikan sebagai sahabat hendaknya adalah orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, hal yang sia-sia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mendapati sahabat-sahabat yang seperti ini, maka jadikanlah ia sebagai sahabat dekat, kawan yang dekat, maka insyaallah taala engkau akan mendapatkan keberuntungan fid dunya wa fil akhirah, di dunia dan nanti di akhirat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan tema pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk berada di atas jalan yang benar, untuk berteman dan bersahabat dengan kawan-kawan yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.